Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang manajemen pemasaran yang berjudul nilai tambah produk tahu dari kedelai, yang beranggotakan Elisa Fitri, saya sendiri, Nurul Istiqomah, dan Ira Febrianti. Langsung saja. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama, latar belakang, tujuan, dan metodologi pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu latar belakang. Menurut Hartoyo pada tahun 2006, potensi di wilayah Kalimantan Selatan yang sangat luas dan cukup banyak yang baik untuk budidaya pertanian secara umum. Namun, tanaman kedelai memang belum banyak dibudidayakan oleh petani. Tetapi produk daya suplai kedelai di Kalimantan Selatan tidak dapat memenuhi tingkat permintaan pasar karena di samping produksi tidak maksimal baik kualitas maupun kuantitas. Jadi di Kalimantan itu sebenarnya sudah banyak potensi kedelai, tetapi belum dapat berkembang biak. Selanjutnya saya akan lanjut, yaitu tujuan. Tujuan di sini ada 2. Yang pertama untuk menambah analisis nilai tambah tahu. Kedua untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan pengolahan tahu. Saya lanjut. Yang ketiga itu metodologi. Metodologi pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dengan sengaja atau purpose sampling, yang usaha dianggap skala kapasitas produknya lebih besar setiap bulannya. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha pengolah tahu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Di sini yang digunakan yaitu analisis data, analisis usaha pengolahan tahu, maka perlu penyederhanaan data agar mudah dibaca dalam bentuk tabulasi. Terus yang selanjutnya, analisis nilai tambah. Pada penelitian ini menggunakan metode analisis nilai tambah menurut metode Hayamin. Jadi di dalam metode ini menggunakan analisis Hayamin. Dan yang membeli produk tahu ini atau kedelai ini itu masyarakat, kebanyakan itu masyarakat tua, muda, dan anak kecil. Contohnya kalau tua itu tahu dijadikan sebagai makanan atau lauk pauk, suatu makanan yang dimakan. Sedangkan yang dewasa itu digunakan untuk seperti jualan atau dijadikan makanan ringan gitu. Dan sedangkan anak-anak itu dijadikan untuk makanan gorengan. Mungkin itu. Dan di sini ada kriteria tingkat rasio nilai tambah menurut Hubeiss pada tahun 1997, yaitu jika besarnya rasio nilai tambah yaitu 15%, maka nilai tambahnya rendah. Yang kedua, jika besarnya rasio nilai tambah 15% sampai 49%, maka nilai tambahnya sedangkan. Sedangkan jika besarnya rasio nilai tambah 40%, maka nilai tambahnya itu tinggi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan. Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang dekat dengan pusat pemerintah tentunya didominasi pemukiman, infrastruktur, dan fasilitas umum. Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi karena Kota Banjarbaru merupakan
pusat kota pendidikan sehingga berjalannya perekonomian dan pertambahan penduduk. Next. Identitas dan profil usaha. Pemilik usaha pengolahan tahu termasuk jenis usaha perorangan. Analisis nilai tambah pengolahan tahu. Proses pengolahan tahu di daerah, penelitian mulai dari perendaman, penggilingan, perebusan kacang kedelai hingga penyaringan dan pencetakan merupakan suatu rangkaian kegiatan agribisnis dalam kegiatan pengolahan kacang kedelai yang sebelumnya dalam bentuk bijian yang diolah menjadi tahu yang siap untuk dikonsumsi masyarakat. Selanjutnya saya serahkan kepada Nurul Istiqomah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulan, prospek usaha pembuatan tahu ini sangat baik dan menguntungkan. Bahkan sampai sekarang tahu mulai dikenal dan diminati, merupakan salah satu makanan tradisional yang populer di masyarakat. Meskipun harganya murah dan bentuknya sederhana, ternyata tahu mempunyai nilai gizi yang sangat baik yang ideal untuk makanan diet. Rendah kandungan lemak, jenuh dan bebas kolesterol, kaya mineral dan vitamin. Ada sarannya, yang pertama untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan dan meningkatkan nilai tambah pelaku usaha pengolahan tahu, maka perlu adanya efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja. Yang kedua, bagi instansi terkait perlu dilakukan bimbingan teknis yang efisien, higienis, dan motivasi kreatif output secara berkelanjutan agar mereka dapat meningkatkan produktivitas usaha. Yang ketiga, pemerintah dalam hal kebijakan bisa memberikan jalan agar harga kacang kedelai tidak berfluktuatif sehingga pelaku usaha pengolahan kacang kedelai tidak merasa cemas dan menjamin ketersediaan bahan baku di pasaran dengan harga yang wajar dan stabil. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.